Bayangkan sebuah pulau hijau, indah dari jauh, tapi disebut pulau terlarang. Disinilah penjara, hutan liar, ombak ganas, dan kisah mistis bertemu. Namanya Nusa Kambangan. Tapi apa sebenarnya yang membuat pulau ini begitu menakutkan? Banyak orang hanya mengenal Nusa Kambangan sebagai pulau penjara. Padahal, sebelum jeruji besi berdiri, pulau ini sudah menyimpan cerita geografi, sejarah, dan mitos yang jauh lebih tua dan lebih menyeramkan. Nusa Kambangan terletak di selatan Jawa Tengah, tepat di hadapan Samudra Hindia. Dari atas peta, ia terlihat seperti benteng alami yang menjaga Pulau Jawa dari ombak besar selatan. Pulau ini panjang, berbukit, penuh hutan lebat, gua kapur, dan sungai bawah tanah. Secara alami, Nusa Kambangan memang tidak ramah, bahkan sebelum manusia memberi label Pulau Hukuman. Secara geologi, Nusa Kambangan terbentuk dari aktivitas tektonik selatan Jawa. Lempeng Indo-Australia terus menekan lempeng Eurasia, menciptakan lipatan, patahan, dan daratan kasar yang kini menjadi pulau ini. Batuan kapur mendominasi pulau ini. Karena itu, gua-gua alami terbentuk di mana-mana. Beberapa gua sangat dalam, gelap, dan belum sepenuhnya dipetakan hingga hari ini. Nama Nusa Kambangan dipercaya berasal dari kata kembang atau terpisah. Artinya, pulau yang terpisah dari daratan utama, seolah sengaja dijauhkan dari dunia ramai. Sejak dulu pulau ini jarang dihuni secara permanen. Ombaknya ganas, tanahnya keras, dan hutannya terlalu rapat. Manusia datang, tapi jarang betah lama-lama. Pada masa kolonial Belanda, Nusa Kambangan dianggap lokasi sempurna untuk penjara. Terisolasi alami, sulit kabur, dan dikelilingi laut berbahaya. Alamnya sendiri sudah menjadi sipir. Penjara pertama dibangun awal abad 20. Dari situlah reputasi kelam pulau ini terbentuk. Bukan hanya karena napi berat, tapi karena banyak yang tidak pernah kembali. Uniknya, penjara-penjara di Nusa Kambangan tidak berdiri di tanah datar. Banyak dibangun di dekat hutan, gua, bahkan rawa, seolah menyatu dengan alam yang sunyi dan dingin. Pulau ini bukan hanya penjara buatan manusia, tapi juga penjara alami. Kabur berarti menghadapi laut selatan, hutan liar, dan medan yang kejam. Masyarakat sekitar percaya Nusa Kambangan adalah pulau berpenunggu. Banyak cerita tentang makhluk halus penjaga hutan, gua, dan pantai yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Beberapa gua dipercaya sebagai tempat bertapa sejak zaman kerajaan Jawa kuno. Konon, orang-orang sakti mencari ilmu di sini, dan tidak semuanya kembali seperti semula. Pantai selatan Nusa Kambangan juga dikaitkan dengan legenda Ratu Pantai Selatan. Ombaknya bukan hanya besar, tapi dianggap memiliki kehendaknya sendiri. Menariknya, di balik citra seram, Nusa Kambangan menyimpan keanekaragaman hayati tinggi. Hutan lebatnya adalah rumah bagi banyak flora dan fauna langka. Pulau ini seperti dua dunia. Satu dunia hukuman dan misteri, satu dunia alam liar yang indah. Kontras inilah yang membuat pulau ini begitu unik. Jadi Nusa Kambangan bukan sekedar pulau penjara. Ia adalah hasil benturan lempeng bumi, saksi sejarah kolonial, dan panggung cerita mistis yang hidup hingga sekarang. Semakin kita mengenalnya, semakin terlihat bahwa pulau ini bukan kutukan, melainkan bagian penting dari cerita panjang Pulau Jawa. Secara geografis, Nusa Kambangan berfungsi seperti tameng alami. Ia memecah ombak Samudra Hindia sebelum menghantam pesisir selatan Jawa. Tanpa pulau ini, abrasi di Cilacap bisa jauh lebih parah. Itulah sebabnya wilayah sekitar Nusa Kambangan relatif lebih tenang dibanding pantai selatan lainnya. Namun, di sisi selatan pulau, ombak tetap ganas dan hampir tidak bersahabat bagi pelayaran kecil.
Pulau ini juga dikelilingi arus laut yang rumit. Banyak pusaran air kecil terbentuk di sekitarnya, membuat navigasi semakin sulit, terutama bagi orang yang tidak mengenal wilayah ini. Karena kondisi itu, sejak dulu Nusa Kambangan jarang menjadi jalur perdagangan. Ia bukan persinggahan, melainkan penghalang. Dan penghalang inilah yang kemudian dimanfaatkan manusia. Pada masa Kerajaan Jawa kuno, pulau ini lebih dikenal sebagai wilayah wingit. Tidak terlarang secara hukum, tapi dihindari secara budaya dan kepercayaan. Cerita rakyat menyebut bahwa pulau ini dijaga makhluk halus penyeimbang alam. Jika manusia serakah, penjaga itu akan mengingatkan lewat badai, penyakit, atau kesesatan di hutan. Ketika Belanda datang, pandangan mistis itu tidak terlalu dihiraukan. Mereka melihat Nusa Kambangan secara praktis. Pulau terisolasi, sulit kabur, dan murah dijaga. Penjara-penjara dibangun bertahap. Setiap bangunan seolah menempel dengan alam, memanfaatkan bukit, hutan, dan tebing sebagai bagian dari sistem keamanan. Namun, tidak semua tahanan takut pada jeruji besi. Banyak yang justru lebih takut pada malam di Nusa Kambangan ketika hutan sunyi terasa terlalu sunyi. Cerita-cerita aneh mulai beredar. Penampakan, suara langkah tanpa wujud, hingga perasaan diawasi dari balik pepohonan. Entah nyata atau sugesti, ceritanya bertahan hingga kini. Beberapa penjaga penjara mengaku melihat cahaya aneh dari dalam hutan. Cahaya yang muncul sebentar, lalu hilang seolah memancing siapapun yang melihatnya. Penduduk sekitar percaya itu bukan api biasa, melainkan penanda wilayah yang tidak boleh dilangkahi. Siapapun yang memaksa masuk, katanya akan tersesat berjam-jam. Di sisi lain, hutan Nusa Kambangan adalah paru-paru hijau yang penting. Pepohonan besar menahan erosi dan menjaga kestabilan tanah kapur yang rapuh. Tanpa hutan ini, pulau bisa runtuh perlahan ke laut. Jadi, di balik kesan angker, alam Nusa Kambangan justru bekerja menjaga keseimbangan. Beberapa bagian pulau kini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Artinya, tidak semua area adalah penjara atau zona terlarang, meski citranya sudah terlanjur gelap. Ironisnya, citra pulau penjara membuat banyak orang lupa bahwa Nusa Kambangan adalah sistem alam yang kompleks dan penting bagi wilayah selatan Jawa. Pulau ini seperti buku tebal. Banyak orang hanya membaca sampulnya saja tanpa membuka halaman-halaman cerita di dalamnya. Sejarah, geografi, dan mistisnya saling terkait. Alam membentuk pulau, manusia memanfaatkannya, lalu cerita mistis tumbuh dari pengalaman dan ketakutan. Tidak heran jika Nusa Kambangan terasa berat, bukan karena kutukan, melainkan karena banyak peristiwa dan energi yang tertinggal di satu tempat. Pulau ini mengajarkan satu hal, alam tidak pernah netral. Ia bisa melindungi, mengurung, dan sekaligus menyimpan cerita. Jika dilihat dari udara, Nusa Kambangan tampak indah, hijau, utuh, dan tenang. Tapi di dalamnya tersimpan lapisan cerita yang dalam. Pulau ini tidak diciptakan untuk menjadi penjara. Ia hanya pulau biasa, sampai manusia memutuskan perannya. Dan ketika peran itu melekat terlalu lama, citra pun terbentuk. Citra yang kadang menutupi kebenaran aslinya. Mitos, cerita seram, dan fakta bercampur menjadi satu, membuat Nusa Kambangan selalu dibicarakan, tapi jarang benar-benar dipahami. Mungkin pulau ini tidak angker, mungkin manusialah yang membawa ketakutan itu sendiri. Atau mungkin Nusa Kambangan hanya cermin, memantulkan apapun yang kita bawa masuk ke dalamnya. Apapun jawabannya, pulau ini akan tetap berdiri, dijaga ombak, hutan, dan waktu. Dan selama manusia masih penasaran, cerita Nusa Kambangan tidak akan pernah benar-benar selesai. Kalau kamu baru tahu sisi lain Nusa Kambangan dari video ini, berarti ceritanya berhasil sampai ke kamu. Masih banyak pulau, gunung, dan tempat di Indonesia yang kisahnya lebih dalam dari yang terlihat. Tinggal satu pertanyaan, tempat mana lagi yang ingin kamu bongkar ceritanya? Tulis di kolom komentar, ceritamu bisa jadi video berikutnya. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita geografi dan sejarah dengan cara santai seperti ini.
Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita tersembunyi Nusantara lainnya. Karena Indonesia bukan cuma indah, tapi penuh cerita. Dan setiap cerita layak untuk dipahami, bukan hanya ditakuti. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton.